Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Nah, kakak mau tanya nih gimana kabarnya pagi ini? Apa masih semangat untuk belajar? Pembelajaran kita hari ini kakak rasa adik-adik sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena kakak selalu manifesting bahwa adik-adik ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So you have to be excited about this time again karena hari ini kita akan kembali belajar lewat program edukasi andalan kita Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Soal berikutnya, penggunaan huruf kapital yang salah. Nah, berarti logikanya adik-adik harus mereview kembali aturan huruf kapital yang benar itu seperti apa. Nah, kan kita sudah belajar kalau huruf kapital itu yang pertama misalnya nama orang, kalimat, nama company atau lembaga diawali huruf kapital, nama tempat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di kalimat kedua. Kalimat dua, kita lihat dulu kalimat duanya, oke. Nah, di situ deh selain yang awal kalimat, ada lagi yang dikapitalkan atau tidak ada? Oke, ada ya. Yang dikapitalkan itu adalah Sumatera, Riau, Sumatera Barat, oke. Terus dalam hal ini kalau kita perhatikan itu saja ya. Oke, Lampung juga. Lampung. Oke, Lampung. Sumatera, Riau, Sumatera Barat, dan Lampung. Kalau dari segi aturan, dia kan sudah benar karena dia menyatakan tempat atau geografis. Nah, tapi kalau adik-adik masih ingat penjelasannya kakak, kalau misalnya di tengah kalimat ada kata yang berupa geografis, oke. Geografis disertai penjelas, maka otomatis si geografisnya ini harus huruf kapital kalaupun dan meskipun dia ada di di tengah kalimat. Oke. Geografis itu apa? Geografis itu menandakan adanya berkaitan dengan tata letak, wilayah, tempat, dan termasuk kayak gunung, sungai, jalan, kota, dan seterusnya. Jadi secara logika, kalau misalnya kakak tuliskan sebagai contoh, misalnya di tengah kalimat ada desa Probolinggo, desa Probolinggo. Nah, jadi dalam hal ini Probolinggo. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa desanya itu D-nya kapital? Nah, jadi adik-adik, karena desa itu berkaitan atau merujuk kepada geografis dan ternyata dia disertai dengan penjelas kalau desanya itu adalah desa Probolinggo, berarti otomatis si geografis atau si kata desanya itu ini D-nya itu harus kapital meskipun dia di tengah kalimat. Jadi ini juga berlaku kalau misalnya ada di tengah kalimat kota Makassar. Nah, di situ kan ada geografis kata kota. Nah, kota itu merujuk pada suatu wilayah. Dan karena kotanya itu ada penjelasnya kalau kotanya kota Makassar, berarti K dan M-nya harus kapital. Nah, tapi kalau kasusnya di tengah kalimat cuman ada kata kota, nah itu K-nya harus huruf kecil. Kenapa? Karena dia tidak ada penjelasnya, tidak disertai penjelas kalau kotanya dari mana. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan di kalimat kedua. Nah, di sini ada kata provinsi. Nah, provinsi itu berkaitan dengan geografis atau tata letak. Dan kalau kita cek, provinsinya itu disertai kata Riau. Nah, berarti secara logika, provinsi itu geografisnya itu disertai dengan penjelas. Kalau misalnya provinsinya itu adalah Provinsi Riau. Berarti bisa disimpulkan harusnya provinsi itu P-nya harus huruf kapital karena dia geografis yang disertai penjelas. Jadi adik-adik kalau misalnya di soal dia bilang penggunaan huruf kapital yang salah, berarti ada dua kemungkinan. Di teks tersebut yang kapital disalahkan atau kemungkinan besar yang harusnya kapital tapi tidak disalahkan. Nah, berarti sudah jelas ya.